Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite untuk season kedua, episode ke-8-nya, yang mana kemungkinan besar kita bakalan dengar dan diceritakan mengenai masa lalunya dari si Kushida. Dan apa sih masa lalunya itu? Nah, jadi nantinya kita bakalan mendengar kisah masa lalunya dari si Kushida, yang mana si Kushida ini tuh ternyata adalah orang yang sangat pengen banget gitu kan pamer. Dia tuh pengen dipuji, pengen diandalkan, dan pengen jadi nomor satu lah gitu kan. Bahkan hal tersebut itu atau sifat tersebut itu sudah dia miliki jauh di dia saat kelas SD, saat dia masih sekolah dasar dan terbawa-bawa sampai ke SMP, yang mana akhirnya dia memiliki sebuah tuh cara agar tetap bisa eksis gitu kan di kalangan teman-temannya, yaitu dengan menjadi orang yang baik dan jadi tempat curhat. Nah, nantinya banyak teman-temannya yang curhat sama dia, dan ya setiap hari banyak banget orang-orang yang mempercayakan sesuatu kepada si Kushida karena menganggap si Kushida ini tuh adalah malaikat gitu kan. Malaikat tanpa sayap, asik gitu. Nah, jadi intinya si Kushida ini tuh adalah teman yang sangat baik dan ramah, dan juga menjadi orang yang bisa menyimpan rahasia gitu kan, dan jadi tempat orang yang cukup baik lah untuk bisa berbicara gitu kan. Sampai pada suatu ketika ternyata dia ini tuh juga stres lah gitu kan. Jadi dia tuh banyak banget nerima ataupun menyimpan informasi dari teman-teman di sekolahnya atau di kelasnya, dan ya dengan sifat alsinya yang awalnya tuh bener-bener nggak terlalu peduli banget, dan dia tuh cuman peduli mengenai eksistensi dia. Dia pengen jadi orang yang selalu diandalkan, dan ya karena itulah dia terus-terusan untuk menjadi orang baik gitu kan di depan semua orang. Sampai akhirnya dia stres, dia buat ataupun dia meluapkan semua kesetresannya tersebut ke dalam sebuah tuh blog, atau ya bisa dibilang adalah tempat dia berselancar berinternet lah gitu kan, dimana dia bisa nulis sepuasnya mengenai unek-unek dia, dan ternyata dia tuh nulis beberapa macam tanggapan dia terhadap teman-temannya yang pernah curhat sama dia gitu kan. Walaupun sebenarnya di blog tersebut atau di jejaring tersebut atau jejaring sosial tersebut itu dia itu mencoba untuk menyamarkan nama-nama yang ada di kelasnya atau di teman-teman yang ada di kelasnya, juga menyamarkan hal-hal yang mungkin terlalu terinci atau signifikan gitu kan terhadap ciri-ciri dari teman-temannya, walaupun udah dibuat atau dirubah sedemikian rupa. Tapi ternyata ada juga lah yang nemu blog tersebut, dan ternyata blognya itu bocor gitu kan, atau tahulah atau diketahui sama teman-teman satu kelasnya gitu. Dan akhirnya orang-orang yang dulu respect kepada dia, yang dulu suka kepada dia dan menghormatin dia tuh jadi mulai menganggap dia itu sampah gitu kan. Jadi mulai menganggap si Kushida ini tuh adalah orang yang benar-benar punya muka dua, dan di situ si Kushida mulai terpojokkan, ditambah dia stres, terus dia takut kehilangan teman-temannya atau kepercayaan teman-temannya. Akhirnya dia membocorkan yang namanya itu kebenaran atau mungkin aib-aib dari teman-temannya yang dia percayakan kepada si Kushida gitu kan. Jadi sebenarnya dia nggak bohong, dia juga nggak membuat-buat cerita, dia hanya mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan rahasia, dan ternyata itu malah jadi sumber bencana bagi kelasnya gitu kan, yang mana kelasnya itu benar-benar hancur banget. Rasa kepercayaan satu sama lain tuh udah buruk banget gitu kan, yang cowok pada berantem gitu kan karena aibnya satu-satu dibuka sama si Kushida, karena dia nggak mau dirinya itu menjadi satu-satunya orang yang dipojokkan dan bisa jadi korban bullying nantinya. Makanya dia bocorin agar ya chaos aja gitu kelasnya gitu. Dan ya yang cewek-cewek udah pada berantem, dan akhirnya dia juga dipanggil ke pihaknya sekolah gitu kan, dan pihaknya sekolah juga meminta pertanggungjawaban si Kushida. Tapi pihak sekolah itu bingung juga tuh kan ngasih hukuman kepada si Kushida, karena Kushida itu nggak bohong, dia juga nggak memfitnah orang lain. Saya itu cuman yang namanya itu mengungkapkan kebenaran, dan ini menjadi suatu mimpi buruk lah bagi kelasnya si Kushida yang rumornya itu terdengar kemana-mana gitu. Dan ya jadi ini bakalan menarik banget karena memang ini apa ya, temanya dari Classroom of the Elite itu kan nyinggung-nyinggung mengenai psikologikal gitu kan. Jadi ini bakal menarik banget karena menghancurkan suatu komunitas atau circle itu bukan hanya dengan cara adu domba, tapi dengan cara mengungkapkan kebenaran aja itu bisa chaos gitu kan. Jadi ini benar-benar sesuatu yang mungkin dalam banget lah untuk bisa dipahami mungkin beberapa orang gitu. Ya jadi ini bakal menarik banget kalau saja nanti masa lalunya dari si Kushida ini tuh bisa diceritakan di episode ke-8-nya nanti, yang bakalan kembali tayang di tanggal 22
Agustus 2022, dan semoga aja ada sih, walaupun ya kayaknya bakalan disingkat lebih ringkas lah gitu kan, karena mereka kejar tayang gitu. Dan ya, jadi ini bakal menarik banget karena si Horikita juga masuk ke dalam radar ataupun ya masih ada sangkut pautnya sama peristiwa di SMP, karena SMP-nya Kushida sama Horikita itu Suzune itu sama gitu kan. Dan Ayano juga tahu muka keduanya atau muka aslinya dari si Kushida. Jadi ini bakal menarik banget, Kushida versus Ayano dan Horikita gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan dari Classroom of the Elite tentang masa lalunya dari Kushida, karena ini bakalan menarik banget. Dan kalau kalian pengen baca lebih detail lagi, kalian bisa baca di volume ke-6 di tahun pertamanya gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.